Nasib Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang selalu dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Warga Jawa Tengah selalu membandingkan kinerja Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dengan kinerja Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi. Oleh netizen, Lutfi dianggap kurang terjun ke lapangan dan lebih sering rapat saja. Sementara, Kang Deddy tidak begitu. Dia langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah di bawah. Bagaimana menurut kalian sob? Benarkah pendapat demikian? Tulis komentar kamu di bawah. Ini sangat luar biasa, baru beberapa dilaporkan langsung ditanggapi. Kami ingin menyampaikan Pak, Kecamatan Candiroto sampai Bejen itu dilintasi jalan provinsi Pak. Tapi kondisinya saat ini memang bisa dikatakan koyor peyek Pak gitu. Ini ruas preservasi jalan Parahan Patean yang nanti kita ada aspal ulang ya, 2 lapis itu sekitar 4,5-4 kilo ya. Memang perlu dilakukan, lalu lintasnya kan cukup padat dan cukup berat juga. Dan ini adalah penghubung antara utara dan selatan dari Jawa Tengah. Panjang ruas ini separuh itu sudah beton, separuhnya aspal. Jadi kita lakukan pengaspalan yang memang usia yang cukup lama, 15 tahunan. Biayanya 15,2 miliar. Sudah masuk ke agenda. Kita akan mulai pelapisan. Ini merupakan suatu responsif yang sangat bagus ya, tanggapan ini. Mudah-mudahan depannya bisa lebih baik lagi. Tapi ini sangat luar biasa, baru beberapa dilaporkan langsung ditanggapi. Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas. Yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, wah ribut banget, pura-pura sibuk, padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Gak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat. Pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah-nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi. Kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Izin stage ya. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak mengatakan tidak boleh sedikit-sedikit kepala desa dipidana. Kalau bersalah dipidana. Bapak bukan pemilik kekuasaan hukum tertinggi yang tidak boleh atau mengatakan kepala desa sedikit-sedikit tidak boleh dipidana. Kalau terbukti korupsi, pidana. Paham saya rasa Bapak Gubernur, ya. KP3D akan buktikan nanti, tunggu 2 bulan ke depan. KP3D akan action di Jawa Tengah. Kita ingin lihat sekuat apa Bapak Gubernur, ya, seolah membackup kepala desa dikit-dikit tidak boleh dipidana. Kalau salah dipidana, Bapak aja kalau salah dipidana. Jangankan kepala desa, Bapak aja kalau salah dipidana. Kadang baru Bapak menjabat jadi gubernur. Saya tidak mau menanyakan apa yang sudah terobosan, apa yang sudah Bapak buat di Jawa Tengah. Ya. Sampai saat ini coba tunjukkan kepala desa yang bersih selain Hoho ya. Walaupun kami KP3D tidak pernah ketemu dengan
kepala desa Hoho yang sangat viral itu. Tapi buat kami, kepala desa itu lebih terkenal dari Bapak. Dia berbuat banyak. Bapak sudah berbuat apa? Seolah Bapak membela kepala desa yang korupsi. Seharusnya Bapak ngomong, kepala desa jangan coba-coba korupsi. Bapak tahu nggak inspektorat? Bapak masih percaya dengan inspektorat? Kalau KP3D sudah bisa membuktikan inspektorat Kabupaten Bekasi pembohong. Nah, nanti ketika kami ada temuan di Jawa Tengah, tunggu saja. Kalau ada temuan berarti inspektorat itu juga pembohong di sana di wilayah Bapak. Ya, terima kasih. Salam hormat, Jenderal Purnawirawan. Puluhan mantan anggota DPRD Jateng kembalikan hasil korupsi total 2,3 miliar. Kok cuman 2,3 miliar yang dikembalikan, Pak? Yang dikorupsi berjamaah itu kan 14,8 miliar. Terus sisa 12,5 miliarnya kemana? Oh iya ya, dibuat kebutuhan keluarga kali ya. Kan ini kasusnya korupsi APBD tahun 2003, sudah 22 tahun yang lalu. Ya maklum ya, mungkin dibuat kebutuhan keluarga karena tersangkanya juga berjamaah. Yang ditetapkan dihukum itu 14 orang, yang lain nggak tahu kemana. Ya maklum ya, mungkin dibuat kebutuhan keluarga ya. Kan anggota DPR yang korupsi ini miskin-miskin ya, orang nggak punya ya, jadi kasihan, makanya dia mengambil hak rakyat. Ini baru di Jateng saja, terus di Jawa lain atau di provinsi lain di mana kan pasti banyak. Saya jadi yakin deh, setiap anggota DPR, oh bukan setiap anggota DPR, maksudnya setiap tingkatan DPR atau DPR provinsi, DPRD, DPR itu pasti ada korupsinya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Netizen ya, jawab. Kalian percaya nggak kalau korupsi di DPR mana-mana itu ada, ya kan? Ya kan? Pasti ada lah. Kalau semua DPR di Indonesia ini yang korupsi itu dikembalikan senilai yang dikorupsi, wow enak ya, bisa dikembalikan ke rakyat uangnya, rakyat bisa sejahtera. Jangan hanya DPR saja sih, lembaga yang lain juga ya kan. DPR gimana nggak mau korupsi, orang mau jadi saja harus pakai serangan fajar, ya kan? Kok yono yo, seorang gubernur, seorang kepala daerah ngomong ini ki, loh, ngomong ini ki. Bien kepala daerah iki, gubernur iki tahu mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tapi ternyata apa? Akal-akalan, pajaknya dinaikkan ora umum, ora toto, sak pol-pole ling enggak. Masyarakat wis meneng, masyarakat Jawa Tengah wis sabar. Ning saiki muni ngene iki, gubernur nyepeleki rakyate dhewe. Kowe iki dadi gubernur dipilih karo rakyat, Pak. Elingo, kowe iso dadi gubernur iki dipilih karo rakyat. Elingo karo rakyatmu, aja nyepeleki rakyatmu dhewe kowe. Nek muni ngene iki wis tok pikir apa durung iki? Mikir dhisik sadurunge ngomong, Pak. Aja ngomong lagi mikir kowe. Dadi gubernur kok toni waton muni lho. Kowe iki meduna ning masyarakat, men ngerti bagaimana keadaan masyarakat sekarang. Men ngerti selera makannya anak-anak sekarang. Aja waton muni kowe. Dadi gubernur kok waton muni lho. Eling, kowe dadi gubernur iki dipilih rakyat. Meduna. Men ngerti piye keadaan rakyatmu. Muni wae kowe. Pas terjadi bencana nggak pernah kelihatan, giliran naikin pajak paling terdepan. Nah ini ya teman-teman, nggak kapok dengan pengalaman juga Sudewo, Gubernur Jawa Tengah, M. Lufi. Ini rame-rame menaikkan pajak, kabarnya sampai hampir dengan 40%. Nah sudah rame masyarakat mulai sepi mendatangi Samsat nih, bentuk protes masyarakat. Dan juga ya teman-teman, kabarnya buat kalian yang telat bayar pajak akan dirazia ke rumah-rumah. Jadi menurut kalian kayak gimana? Nah, informasi terbaru, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi itu tegur Bapenda atas naiknya pajak kendaraan di Jawa Tengah. Ini yang menaikkannya Bapenda ataupun gubernurnya, saya kurang paham, ataupun masyarakatnya ya, yang taat pajak pun dipersulit. Kalau belum balik nama harus bayar KTP. Nah, sekarang informasinya itu minimal 150. Itu gimana menurut pendapat netizen? Tulis-tulis saja di kolom komentar. Dan akhirnya informasinya saling tuduh ya, Bapenda, gubernur, Bapenda. Nah, tulis saja di kolom komentar menurut pendapat netizen bagaimana. Gubernur Jawa Tengah lur, Ahmad Lutfi lur, baru-baru ini lur, membuat kebijakan baru lur, yang kontra dengan rakyat lur. Karena lur, baru-baru ini Ahmad Lutfi menaikkan tarif pajak kendaraan lur, membuat masyarakat Jawa Tengah geger lur.
Sampai-sampai lur, banyak warga Jawa Tengah lur membuat postingan di sosial media lur, stop bayar pajak secara serentak. Wow lur, menggemparkan seluruh rakyat Indonesia lur. Bagaimana tidak lur, khususnya di Jawa Tengah lur, peraturan baru oleh gubernur baru lur, yang baru menjabat kurang lebih 1 tahun lebih sedikit lur, membuat kebijakan yang kontra dengan rakyatnya lur, dengan cara menaikkan pajak kendaraan lur.